When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. She won't give up on me. She won't give up on me. Love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Come on. I've decided I'm not giving up. She won't give up on me. She won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. My mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. She won't give up on me. She won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Come on. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Yeah, I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. Yeah, I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my Bolehkah saya senyum dulu buat kanan kirinya? Ya, mari kita memuji Tuhan. Tanggalkan beban kita teman-teman. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Come on. Say, this is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. Come on, say, I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand, you are my God. His faithfulness, my solid rock.
kita puji dia lebih dahsyat lagi, amin. Thomas Patrick, sorakan haleluya, 1, 2, 3, haleluya. Come on. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, taat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita tinggikan dia lebih dahsyat lagi. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Amin. Ayo semuanya kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang sudah hadir ya, yang sudah nonton di YouTube ya, terus teman-teman juga yang sudah hadir. Siang-siang panas-panas nyempetin datang hadir ke sini. Jadi teman-teman sebelum kita mau mulai ya, boleh gak Koko minta saya minta kita berdiri sama-sama yuk. Yuk, semua kita berdiri dulu. Teman-teman semangat semuanya. Semangat ya, harus semangat ya. Oke, jadi hari ini harusnya minggunya teens ibadah teman-teman. Tapi ini kan udah mulai campur ya. Jadi ada pro juga. Jadi saya rasa di sini mungkin belum semuanya kita bisa saling kenal ya, benar ya. Nah sekarang sebelum kita mulai, boleh gak teman-teman keluar dari kursinya ya. Kalian cari 2 orang yang kalian belum kenal dan bilang Happy Sunday. Yuk teman-teman yuk, yang di YouTube boleh chat-chat ya, chat-chat atau enggak ya ngapain aja boleh sih. Yuk teman-teman boleh keluar dari bangkunya, boleh kenalan juga. Mungkin yang pro mau kenalan sama yang teens mau kenalan sama yang pro. Karena kita di sini satu ya teman-teman ya. Oke, nice, mantap. Oke, sip. Nah, sekarang yang sudah boleh balik lagi nih ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, seru ya. Oke, udah semua ya teman-teman ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai, boleh kita berdoa dulu yuk teman-teman yuk. Masih berdiri, nggak apa-apa, masih berdiri, kita mau berdoa yuk. Thank you Tuhan buat hari ini Bapak. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Bapak. Kami percaya Bapak ketika kami berdiri di tempat ini Bapak, kami beribadah di tempat ini Bapak, itu bukan satu kebetulan Bapak. Karena ada satu hal yang ingin Kau sampaikan. Karena ada satu hal Bapak yang sedang Kau rencanakan yang luar biasa. Rencana yang damai sejahtera untuk setiap kami Bapak. Entah yang datang di sini ataupun yang sedang nonton di YouTube Bapak. Thank you Bapak. Biar Engkau yang bless Bapak ibadah kami Bapak dari awal sampai akhir Bapak. Biar kami bisa mengalami Tuhan. Thank you Bapak. Thank you Yesus untuk setiap semua yang percaya, katakan amin. Amin. Shalom semuanya.
Senang banget hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa beribadah bersama-sama. We want to thank you, Jesus. Today is a great day because of you, God. Our faith is breaking through the ceiling. There's no doubt we are believing. In this moment we are seeing everything that we've been dreaming. 'Cause you go beyond what we desire. You're reaching higher, greater than all. You're never ending. You overflow. Now to Him all glory and power we sing. Our praise over and over again. Come on, Father. Over and over again. Oh, there's no limit to your power. Let me know that you are greater. In every season you are stronger. Showing how your love is deeper. 'Cause you go beyond what we desire. You're reaching higher, greater than all. You're never ending. You overflow. Now to Him all glory and power we sing. Our praise over and over again. Over and over again. Yes, Jesus. Oh, 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 we praise you, God. If you love Him, don't stop singing. Everybody keep on praising. If you love Him, don't stop singing. Everybody keep on praising. Here we are with hands raised to the sky. You alone are all that we desire. We are ready, Lord. We are ready. Hearts are open wide. Overflow us, saturate our lives. Yeah. Yeah. Oh. Come on, Spotting, raise your praise. If you love Him, don't stop singing. Everybody keep on praising. If you love Him, don't stop singing. Everybody keep on praising. Yes, we give you the highest praise, Lord. Hallelujah. Come. I come to you with a grateful heart for the things you've done. I come to you with a song of praise for the days you made. You're amazing, forever reigning. My God, my God, my God. There's no one like you, none besides you. My God, my God, my God. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I
Sungguh kami bersyukur Tuhan, bukan suatu kebetulan bahwa hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Kau izinkan kami berkumpul untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Yes, we want to come to you, Jesus. We want to be reminded of your goodness, Lord. Yes, Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior, that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. And on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face.
into your presence because you want us all to be nearer to you, Lord. Nearer to you, Lord. Hari ini teman-teman, mungkin aku tidak mengenal permasalahan kalian satu persatu. Tapi hari ini ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada saat kau sedang bersuka cita. Dia ada saat kau sedang berduka cita. Dia ada saat kau marah. Dia ada saat kau tenang. Dia ada di hari-hari baikmu, dan dia juga ada di hari-hari buruk. Namun seringkali, termasuk saya sendiri, saat saya merasa lelah, saat saya merasa jatuh, saat saya merasa bahwa kondisi, keadaan semua memburuk, saya sendiri yang coba menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi hari ini teman-teman, His arms are open wide. Tangan Tuhan selalu ada. Dia selalu membuka tangannya kepada kita semua. Tak peduli kita mau mendekat atau menjauh, itu pilihan kita. So, kalau teman-teman hari ini sedang di posisi itu, di mana engkau merasa, aku sepertinya tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku mau menjalani bersama dengan engkau. I want to walk beside you, my child. Tuhan ingin kita datang bersama-sama Dia. Dan artinya, maukah teman-teman semua juga hari ini kita mengangkat tangan kita dan kita berkata, yes Tuhan, aku mau. Dan aku mau memuji Engkau dalam keadaan apapun. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. We thank you, Lord. We praise you. Hallelujah. Yes Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang setia seperti Engkau. Ajar kami Tuhan untuk setia juga Tuhan mendekat kepadamu dimanapun kami berada di situasi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cik. Oke. Thank you tim Prophetic buat pelayanannya. God bless you all. Wow. At the end, akhirnya hari ini bisa
sharing lagi sama teman-teman. Hello guys, I'm Aldo. Dan long time no see lah ya. Setelah sekian lama, thank you. Setelah sekian lama kita ibadah online dan today kita boleh onsite lagi dan teman-teman welcome to Sparkling buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di YouTube. Dan anyways, bulan Maret 2022. As we know, pandemi udah berjalan sekitar 2 tahunan lah ya teman-teman ya. Maret 2020, Maret 2022. Dan gue percaya di 2 tahun itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang cepat juga. Tapi mungkin beberapa mungkin ngerasanya cepat banget gitu ya, tahun berjalan cepat banget. Dan berapa banyak di sini yang udah punya lagi hobi baru di tengah pandemi. Entah itu yang mulai nge-gym lagi, nge-push lagi gitu kan. Ataupun yang mulai jogging lagi, ataupun yang mulai sepedaan lagi. Atau bahkan ada hobi baru yang merawat tumbuh-tumbuhan. Ada di sini yang suka tumbuh-tumbuhan? Wah sedikit sekali ya, intinya gitu. Memang anak muda sama tumbuh-tumbuhan nggak terlalu ini, tapi ada juga beberapa yang suka banget sama tumbuh-tumbuhan. Maintain tumbuh-tumbuhan itu entah pohon-pohonan apapun itu ya, dan harga langsung melonjak dan lain sebagainya di tengah pandemi. Jadi hobi yang baru dan hari ini kita mau belajar nggak jauh-jauh dari yang namanya tumbuh-tumbuhan. Entah itu pohon-pohonan, entah itu tumbuh-tumbuhan ya teman-teman ya. Dan gue percaya semua juga udah tahu proses-proses tumbuh-tumbuhan seperti apa. Dan hari ini gue mau sharing tentang usaha lebih besar daripada hasil sama dengan, nah itu dia, tanda tanya lah intinya gitu ya. Seringkali kita berusaha, seringkali juga kita mendapatkan hasilnya teman-teman. Dan kita mau buka di di Lukas 8. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Gue bacain buat teman-teman semua. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kurang lebih ada 4 perumpamaan yang Yesus katakan sama orang-orang di saat itu ya teman-teman ya.
Dan satu perumpamaan yang terbaik adalah ketika benih itu jatuh di tanah yang baik. Tapi hari ini kita mau belajar benih itu nggak cuma jatuh di tanah yang baik, that's it, selesai teman-teman. Tapi ada sebuah teori pertumbuhan gitu ya. Next, boom. Teori pertumbuhan tuh kurang lebih gini. Nah teman-teman gak usah pusing sama kata-katanya, itu kata-kata ilmiah sekali lah gitu ya. Nah gue mau kita bahas dari gambar ya teman-teman. Benih itu jatuh di tanah yang baik, nggak berhenti jatuh doang. Tapi benih itu perlu yang namanya pecah, perlu yang namanya keluar akar sehingga benih itu berakar. Nggak cuma berakar, tapi juga itu perlu yang namanya tumbuh sedikit, tumbuh mulai panjang, sampai tumbuh panjang banget. Jadi firman itu, benih itu tidak cukup untuk jatuh di tanah yang baik. Terkadang kita berpikir, ya kita pengen banget punya tanah yang baik. Benih itu jatuh di tanah yang baik, ya that's good teman-teman. Tapi ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, ketika kita tidak memaintain, ketika kita tidak mengusahakan pertumbuhan itu, apa bedanya dengan yang lain gitu teman-teman. Tetap aja benih itu nggak tumbuh-tumbuh juga gitu. Tetap aja pertumbuhan itu tidak akan terjadi gitu. Dan dibilang pertumbuhan itu sebuah sebuah proses lah teman-teman. Ketika pohon menghasilkan buah dan buah itu matang, enggak kucuk-kucuk benih itu langsung jebret, jadilah mangga. Perlu adanya yang tanam, perlu adanya yang merawatnya, nyiramin, terus ganti pupuk dan lain sebagainya sampai titik buah itu terus menghasilkan buah yang matang. Dan hukum dalam pertumbuhan itu sifatnya mutlak teman-teman. Kalau udah tumbuh terus, dia nggak bisa mundur. Pohon itu kan kalau udah mulai tumbuh, dia nggak bisa ngecil lagi dong gitu. Entah itu dia ngestak di situ, nggak gede-gede, atau memang ya dia bakal terus bertumbuh gitu. Dan yang menariknya adalah ketika kita mengusahakan untuk kita boleh terus bertumbuh, ketika kita mengusahakan untuk kita boleh menghasilkan buah yang matang, ada statement yang menarik yang mungkin teman-teman kita pernah dengar. Statementnya adalah usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Pernah dengar ya teman-teman ya? Entah di FYP TikTok kah, entah di manapun itu, atau di pro-player Nimo dan lain sebagainya suka bilang ya usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Betul nggak? Ya mungkin buat sebagian orang betul. Dan menurut gue statement ini overrated. Kenapa? Karena seolah-olah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau lu mau usaha, lu akan dapat hasil. Kalau lu mau usaha, lu keras, lu akan dapat hasil juga yang bagus. Kalau lu usaha lu biasa aja, lu bakal dapat hasil yang biasa aja. Yang padahal dalam variabel kehidupan, 1 tambah 1 nggak cuma 2. Bisa jadi 5, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Karena, yang tadi gue bilang, karena terlalu banyak dinamika, karena terlalu banyak proses untuk bertumbuh itu, untuk mengusahakannya itu, tidak semua pohon itu sama. Tidak semua pohon itu sudah siap tanahnya yang baik, sebaik apa. Baiknya A dan baiknya B, kita tidak bisa samakan teman-teman. Dan usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Berarti harusnya orang yang paling berusaha paling keras, harusnya mendapatkan hasil yang paling bagus. Dan apa kabar orang yang udah berusaha sangat-sangat keras, dan hasilnya tidak terlalu bagus? Apakah masih berlaku usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil?
Jadi kadang kita terjebak seolah-olah usaha di atas segala-galanya. Yang gue bilang usaha nggak salah sih, that's good. Usaha tuh bagus teman-teman. Tapi usaha bukan segala-galanya. Ingat, masih ada Tuhan yang empunya segalanya, yang bisa memberikan lu hasil yang terbaik. Yang bisa memberikan lu hasil yang jauh. Tuhan bilang itu jauh dari pandangan kita, jauh dari pemikiran kita. Apakah perlu usaha? Betul, tetap kita untuk mengusahakan. Jadi menurut gua usaha itu momen titik di mana kita bisa nunjukin ke Tuhan, Tuhan, gue mau serius untuk gue bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika gue boleh terus berkomunitas, ketika gue boleh terus berdoa, ketika gue boleh terus worship sama Tuhan, ketika gue terus bertekun, dibilang bertekun dalam ketekunan pertumbuhan, ketika gue boleh terus bertekun di dalam Tuhan, ini loh Tuhan, gue mau nunjukin sama Tuhan bahwa gue serius sama Tuhan. Gue serius, gue mengusahakan hidup gue serius menyerahkan hidup gue sepenuhnya sama Tuhan. That's it. No matter what, apapun itu hasilnya nanti, mau bagus atau tidak menurut gue, tapi yang jelas hasil itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk gue. Jadi fokusnya tuh bukan di hasil, tapi fokusnya adalah ketika kita boleh berusaha, kita nunjukin sama Tuhan, Tuhan ini loh yang bisa gue lakukan. Tuhan ini loh yang mau gue lakukan. Dan gue serahkan semuanya sama Tuhan. Jadi usaha gak pernah mengkhianati hasil, betul. Tapi ada sisi lain, ada bagian Tuhan juga yang di titik hasil itu. Jadi momen hasil itu bagiannya Tuhan lah yang memberikan. Gimana pertumbuhan pohon itu nggak bisa menjamin ketika lu terus kasih air, lu terus ganti pupuk, pohon itu akan menjadi tumbuh, buah yang matang, yang enak banget, nggak menjamin juga teman-teman. Pohon itu kan melewati seasonnya, pohon itu melewati ada susahnya di situ, pohon itu melewati panasnya, teriknya, dan hujannya, anginnya, dan lain sebagainya. Sehingga ya hasilnya itu, ya ketika buah itu matang dan kalau itu buahnya bagus, ya berarti Tuhan kasih yang bagus. Ketika teman-teman berusaha dan hasilnya berimbang dengan usahanya atau bahkan lebih bagus, anggap aja itu memang dari Tuhan. Ataupun kalau gimana kalau hasilnya itu kurang bagus, usaha gue udah keras banget, ya berarti itu prosesnya Tuhan untuk hidupnya kita. Jadi jangan terjebak sama apa yang menjadi usaha kita, wah usaha ada segala-galanya, no. Tuhan yang punya segalanya, yang sanggup memberikan kita akan hal itu teman-teman. Dan dalam pertumbuhan, ingat ya, tidak ada pertumbuhan tanpa ketekunan. Jadi ketika lu mau bertumbuh, lu perlu yang namanya ketekunan. Lu perlu yang namanya untuk tekun. Berulang-ulang melakukan hal itu. Sampai titik ya pohon itu menjadi pohon yang tinggi besar, berbuah matang, buahnya bisa dinikmati banyak orang. Oh buah ini manis, oh buah ini pahit, oh buah ini asam. Perlu dicoba memang buahnya gitu. Untuk mengetahui buah itu sebenarnya matang atau enggak. Dan lewati proses yang tidak cepat. Tidak melewati proses yang panjang untuk sampai titik hasil itu maksimal teman-teman. Dan apa yang kita usahakan mungkin hari-hari ini menjadi hal yang apa ya, mungkin satu titik kita udah berusaha banget, kita udah berikan yang terbaik, tapi why Tuhan hasilnya gue gak dapat yang terbaik. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 bilang bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ini kata Tuhan, rancangannya Tuhan bukanlah rancangannya kita. Jalannya kita ya bukanlah jalannya Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, jauh banget berarti teman-teman. Demikianlah tingginya jalannya Tuhan di atas jalannya kita, dan rancangannya Tuhan di atas rancangannya kita. Hal yang menarik ketika kita boleh tetap punya pertumbuhan yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan, plan gue serahin sama Tuhan, dan gue percaya rancangannya Tuhan atas hidup gue itu jauh melebihi apa yang gue rancangkan saat ini. Jalannya Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalannya gue hari-hari ini. Dan di ayat 10 dibilang, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Janji Tuhan kayak wow, miss banget gitu, keren banget. Apa yang udah Tuhan ucapin, apa yang udah Tuhan berikan janjinya Tuhan sama hidup setiapnya kita, itu gak akan Tuhan tarik lagi. Tuhan yang akan tanggung jawab sama janjinya Tuhan buat kita. Dan yang menarik, gue kemarin coba searching, sebenarnya pohon sanobar itu apa sih? Dibilang kan terakhir-terakhir sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan pohon sanobar adalah jeng-jeng. Tara, pohon sanobar itu seperti ini teman-teman, kurang lebih. Jadi pohon yang besar, tinggi, sebenarnya mirip-mirip pohon cemara sih ya, atau ini sebenarnya pohon cemara lah ya. Pokoknya pohon sanobar itu pohon yang tinggi, besar gitu ya. Berarti Yesus sedang bilang bahwa pada endingnya hasil yang kita dapatkan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tinggi, besar, bagus banget gitu ya, menjulang, bicara soal ya semua untuk kemuliaan Tuhan gitu. Pada endingnya untuk kemasyuran Tuhan. Ini pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Pohon murad adalah jeng-jeng. Nah, pohon murad tuh, nah kurang lebih gitulah teman-teman ya. Pohon murad, mungkin yang sekolah teologi lebih tahu, lebih dalam tentang pohon murad. Nah, pohon murad tuh kelihatannya bagus banget, indah banget gitu. Cantik banget karena banyak bunga, karena banyak bunga-bunga lah, bunga putih dan lain sebagainya, bermekaran yang luas, yang banyak gitu ya. Bicara soal ya tentang kemasyuran Tuhan. Jadi pada endingnya kelihatan banget gitu. Perumpamaan tentang pohon sanobar dan pohon murad bicara soal ya kemuliaan Tuhan. Hasil yang mungkin kita akan dapatkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemasyurannya Tuhan gitu. Dan banyak hal yang mungkin bisa terjadi sebelum perumpamaan pohon sanobar dan pohon murad itu terjadi teman-teman. Kadang apa sih yang membuat kita susah untuk bertumbuh? Kadang apa sih yang membuat kita terhalang untuk bertumbuh? Menurut gue adalah kenyataan. Kacamata kita melihat dunia yang terjadi. Kacamata kita, pandangan kita melihat apa
yang mungkin hari-hari ini teman-teman lihat. Yang itu tanpa sadar menjadi tembok, menjadi pembatas, menjadi blok untuk kita gak bisa lihat kasihnya Tuhan sama hidupnya kita. Jadi dalam proses pertumbuhan itu gak bisa lepas dari kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan ibarat yang mengairi pohon itu, kasihnya Tuhan ibarat yang memberikan kekuatan di tengah prosesnya itu, kasihnya Tuhan ibarat yang memberikan lu semangat, memberikan lu lagi pengharapan untuk lu boleh terus bertekun dalam pertumbuhan lu. Tapi karena pandangan kita, wah sulit banget. Temen gue yang bermain curang justru lebih mendapat hasil yang lebih baik daripada gue yang bermain jujur. Terus apa lagi? Politik kantor yang sangat-sangat luar biasa membuat mereka temen gue promosi lebih cepat daripada gue. Dan why? Padahal gue lagi serius jalanin ini. Jadi kadang apa yang melihat, apa yang kita lihat itu menjadi blok untuk kita nggak bisa lihat kasihnya Tuhan. Untuk kita sulit percaya bahwa sebenarnya gue dapat hasil yang terbaik nanti. Sebenarnya gue dapat buah yang matang kelaknya. Tapi proses ke situ butuh tetap yang namanya kasihnya Tuhan, teman-teman. So hari ini hancurkan setiap paradigmamu. Ketika engkau melihat hal yang nyata memang hari-hari ini, percayalah ada kuasa yang nyata juga yang sanggup memberikan engkau rancangannya Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada rancangannya kita. Jalannya Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada jalannya kita, teman-teman. Ya saya bilang, bagai tingginya langit dan bumi, demikianlah rancangannya Tuhan di atas rancangannya kita. Dan jalannya Tuhan di atas jalannya kita. Karena dalam Mazmur 1 ayat 3 bilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kembali Tuhan kasih perumpamaan tentang pohon lagi, teman-teman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan sebenarnya ini proses juga yang mungkin gue boleh alamin, teman-teman. Proses yang nggak mudah. Mungkin beberapa teman-teman pemuritan tahu ketika ada dua proses yang gue nggak bisa lupa. Pertama, ketika gue SMA, terus gue lulus dengan jalur undangan. Wah, sebuah pride yang sangat luar biasa saat itu. Tapi gue nggak bisa dapat kampus yang gue impikan saat itu. Kampus yang menurut gue, wah keren banget lah. Kayaknya 30% seluruh Indonesia pengen masuk situ, kasarnya gitu. Dan sebenarnya kan gue sudah mengusahakan ya. Tuhan, gue udah usahain mati-matian Tuhan. Gue udah belajar mati-matian setiap semester dari kelas 10, 11, 12, tuh gue bisa dapat SNMPTN dan masuk ke situ. Wah, gue gak bisa dapat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, apakah engkau akan tetap percaya sama aku? Apakah lu masih tetap bergantung sama gue? Terus satu momen gue ingat kata bergantung. What? Bergantung tuh kan ya bergantung lah ya, intinya gitu. Satu titik kita akan capek untuk bergantung. Satu titik akan lemah untuk terus bergantung sama Tuhan. Satu titik akan capek banget bergantung terus sama Tuhan gitu. Hasilnya gue gak dapet gitu. Tapi
Gue langsung sedih saat itu ketika Tuhan tanya itu. Tuhan tanya tentang usaha yang udah gue lakukan itu sebenarnya buat siapa sih gitu. Akhirnya at the end, ya sudah Tuhan, gue bilang. Gue berkata gini bukan karena gue sudah melihat realita pasrah, tapi ya udah Tuhan, gue akan jalanin. Kampus yang udah Tuhan tetapin sama gue akan tetap do the best, sama seperti apa yang gue udah lakukan di sekolah gue. Pas gue masuk kampusnya ya masih biasa aja teman-teman. Tapi pas sudah lulus jadi kampus kemarin top 10 SBMPTN MIPA sama sosumnya. Dan setelah itu, setelah lulus, apakah selesai prosesnya Tuhan, pertumbuhannya Tuhan? No. Lulus dengan hasil yang memuaskan juga, tapi wow, pandemi jeng-jeng, pekerjaan yang susah, bahkan orang nyari kerja susah, dan orang yang kerja aja di PHK gitu teman-teman. Gimana gue yang mau cari kerja gitu kan. Terus juga salah satu jurusan juga yang tidak, jurusan yang terlalu spesifik, tidak begitu umum gitu. Jadi kayaknya susah untuk cari pekerjaan yang pas gitu. Prosesnya Tuhan panjang banget saat itu. Prosesnya Tuhan yang gak mudah banget. Gue cuma lakukan bagiannya gue doang. Dan gue tidak melihat bagiannya Tuhan atas si gue gitu. Setahun gue lakukan itu. Tuhan, gue berdoa, gue merenung. Tuhan, gue bahkan puasa nih Tuhan. Tuhan, gue serius nih. Gue bilang gitu. Tuhan, gue serius, gue puasa nih Tuhan. Tuh gue bisa dapetin pekerjaan yang terbaik. At the end, tidak juga gitu. Berarti kan gue mulai mikir, wah Tuhan gila loh Tuhan. Terus gue mau apa lagi nih? Gue tanya, kayaknya di dunia perohanian gue udah lakukan deh. Berdoa, berpuasa. Wow, itu sebuah hal yang serius loh Tuhan, maksud gue gitu. Apalagi gitu. Gue gak bisa sih 40 hari, 40 malam tidak makan gitu. Tapi kan ya udahlah, intinya gue puasa nih Tuhan. Setahun lebih. Bahkan hampir 2 tahun, tapi gak nyampe 2 tahun. Setahunan lah. Akhirnya Tuhan temuin sama satu orang yang sebenarnya gue gak kenal awalnya. Tapi ini gue percaya. Ini yang tadi gue bilang. Ada kuasa lain yang berkehendak di atas segala-galanya, yaitu Tuhan sendiri, yang memberikan jalannya buat gue. Jadi gue cuma sharing-sharing doang. Intinya gue ditelepon, "Do, lagi cari kerja ya, gini. Oh iya om, gini. Nih teman saya lagi cari dan lain-lain. Oh tapi saya jurusannya ini om, bla 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 bla." Dapat ketemu dengan ya salah satu direksinya. Langsung ketika dia terima CV gue, dia bilang, "Kamu harus ingat Do, satu hal, semua bukan karena saya kenal dengan dia," kasarnya gitu ya, yang kenalin gue, "tapi semua karena anugerahnya Tuhan." Gue bingung. Oke. Sebenarnya gue udah mau nangis, tapi gue gak mau nangis. Malu lah, gila cowok gitu kan, nangis depan bos. Masa cuma karena bos ngomong gitu doang. Tapi hati gue sebenarnya nangis saat itu. Wah gila Tuhan. Lemes, selemes-lemesnya tuh, padahal lagi duduk sih. Tapi lemes aja gue langsung kayak, iya Pak, saya tahu. Semua karena anugerahnya Tuhan. Ketika hasil yang mungkin gak gue terpikirkan ke situ, tapi gue percaya ini sebuah anugerah Tuhan. Yang tadi gue bilang, kasihnya Tuhan tuh yang membuat lu boleh terus bertumbuh, boleh terus berproses dalam hari-hari lu. Mungkin hari ini apa sih yang kadang kita membuat kita seolah-olah terhimpit oleh semak berduri, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Berapa banyak yang di sini udah mulai penilaian akhir tahun, udah mau mulai PTS atau PAS, udah mulai masa kontraknya udah mau habis di dunia pekerjaan, atau bahkan keluarga yang mungkin belum selesai juga, atau bahkan
pergumulan pasangan hidup yang Tuhan belum temukan juga. So gue mau bilang, ini percayalah sama prosesnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan yang membuat lo boleh terus bertumbuh sampai dapatkan hasil yang terbaik. Capek gak? Capek. Tapi dalam proses itu, gue cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, gue minta kekuatan sama Tuhan. Untuk gue boleh terus bertumbuh. Dan hari ini, yuk, sama-sama kita boleh datang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, apapun yang boleh terjadi, apapun yang hari-hari ini gue sedang mengusahakan, dan no matter what apa yang hasilnya nanti Tuhan, tapi yang jelas gue boleh terus bergantung sama Tuhan. Kasihnya Tuhan itu yang boleh menguatkan gue, yang boleh terus memberikan gue kekuatan, bahkan pertumbuhan dari setiap masa yang ada. Ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau nyembah Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan kami boleh terus Tuhan mengusahakan, dan setiap usahanya kami Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang punya segalanya, yang sanggup memberikan segalanya atas kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau komitmen Tuhan, kami mau ambil komitmen yang baru, untuk kami boleh terus mengusahakan itu Tuhan. Kami boleh mengusahakan setiap pertumbuhan hidupnya kami Tuhan, dalam hari-harinya kami Tuhan. Biarkan kami boleh terus ngerasain kasih-Nya Tuhan. Hari ini Bapa, kami patahkan Tuhan, kami hancurkan setiap blok, setiap pembatas, setiap benteng Tuhan, kenyataan-kenyataan yang kami lihat, yang membuat kami tidak lagi percaya sama Tuhan, atau bahkan kami tidak lagi merasakan tentang kasih-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini Tuhan, kami boleh melangkah dengan komitmen yang baru. Kami boleh melangkah
Yang kami boleh merasakan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Biar kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai Tuhan, yang dialiri air setiap harinya Tuhan. Bahkan apa saja yang diperbuatnya boleh berhasil Tuhan. Ketika kelak hasil yang boleh kami terima Tuhan, semua untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Semua untuk kemasyuran-Nya Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagahnya kami. Bukan dengan hebat dan jagonya kami Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami boleh terus pertumbuhan hari demi hari Tuhan. Di setiap season yang boleh kami lewati, kami boleh terus percaya sama Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Setiap teman-teman yang punya komitmen baru katakan amin. Yuk teman-teman, kita kasih tepuk tangan buat Kak Aldo. Mantap Dok. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau say thanks dulu buat Aldo ya. Dok, aduh David, boleh berdiri gak Dok? Berdiri sekali lagi Dok. Teman-teman, kita mau kasih pantun buat Aldo ya. Jadi kan supaya nggak tegang gitu. Aldo tadi tegang banget soalnya. Tegang banget tadi. Kita kasih pantun ya. Apa tadi pantunnya? Kayak gini teman-teman. Main salto pakai kaos kaki. Thank you Kak Aldo, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Enggak, belum selesai. Kita bareng-bareng teman-teman ya. Belum selesai. Oke, kita kasih jempol kita Kak Aldo yuk dua-duanya. Belum. Jadi ngelawak gue nih. Oke, yang di YouTube juga sama ya. Boleh kasih jempolnya ke Kak Aldo atau boleh chat. Oke. Yuk semuanya 3, 2, 1. Main salto pakai kaos kaki. Oke. Mantap. Luar biasa nih Aldo ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang hadir. Sejujurnya gue sih sejujurnya nggak expect bakal seramai ini ya. Jadi thank you buat teman-teman, terlebih mungkin yang sibuk kerja, yang mungkin ada kegiatan tapi masih mau gereja gitu ya, onsite bareng-bareng. Kita mau say thanks untuk teman-teman semua, dan untuk yang di YouTube atau mungkin yang teman-teman yang punya teman-teman lagi yang belum hadir, kita mau info bahwa kita udah bisa onsite, oke? Jadi untuk minggu depan dan seterusnya teman-teman udah boleh datang dan hadir di tempat ini, oke semuanya ya? Oke, kasih tepuk tangan dah, yuk. Biar nggak stuck tangan. Oke, selanjutnya apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada ya di sini? Ya teman-teman boleh mungkin GSnya boleh samperin di sini, ada teman-teman yang baru. Boleh, yang ini baru bener ya? Iya. Oke. Ya, ini juga baru. Oke. Yuk, boleh bangkit berdiri yuk, kita salamin, nggak apa-apa. Oke, nanti boleh diingetin ya, yang baru yang mana. Ya mungkin di Komsel udah sering datang, cuman ibadah baru pertama kali hadir, it's okay. Ataupun yang di YouTube juga yang pertama kali hadir ya. Oke, selamat datang semuanya. Oke, sip. Nah, info selanjutnya nanti buat teman-teman yang pengen melakukan persembahan atau perpuluhan ya, teman-teman boleh scan QR ya di layar masing-masing atau mungkin di amplop persembahan ya sekarang yang teman-teman onsite hari ini. Oke. Nah, terus lanjut untuk teman-teman teens ya, kita setiap Senin ada Hafruta ya. Oke. Hafrutanya setiap Senin jam 8, jadi teman-teman harus ikut ramaikan, kita sama-sama mau nyembah Tuhan, ngobrol, saling sharing, saling menguatkan ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kalau misalnya nanti teman-teman pengen terus tahu nih update tentang ibadah kita, kira-kira bagaimana, Komsel atau mungkin ada event lainnya, teman-teman langsung aja follow di Instagram teens.sparkling sama pro.sparkling. Oke teman-teman. Oke, sekarang udah selesai ibadah kita hari ini, tapi penyertaan Tuhan pasti belum selesai teman-teman ya. Jangan lupa nanti setelah keluar dari ibadah kita mau sebarkan juga apa yang tadi Kak Aldo bilang, yang Kak Aldo udah sharingkan supaya jadi berkat juga buat orang lain. Dan sekarang kita mau tutup ibadah kita mau bangkit berdiri.
Yuk teman-teman, silakan Koel. Oke, ya, lewat firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama belajar setia di dalam proses, bahkan kita mau bertumbuh di dalam prosesnya Tuhan, amin. Ya, usaha kita ditambah mengandalkan Tuhan, pasti hasilnya akan yang terbaik, amin. Oke, buat teman-teman di YouTube kita juga mengundang teman-teman untuk bisa hadir juga di onsite bareng-bareng kita ya. Seru banget di sini ya, seru banget ya. Seru banget pokoknya ya. Gitu. Masih banyak bangku-bangku yang kosong ya, tetap dengan prokes juga yang ketat. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, bahkan kita mau fellowship juga bareng-bareng teman-teman di Sparkling, oke? Teman-teman YouTube jangan lupa datang ya minggu depan jam 1 siang, oke? Nah, ayo kita mau tutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Teman-teman YouTube juga mari kita mau berdoa, kita mau selesaikan ibadah kita hari ini. Bapak, kami syukur Tuhan buat ibadah hari ini, buat setiap hadirat-Mu yang kami rasakan, kekuatan yang baru. Mungkin setiap kami yang hari ini lemah, tapi kami dikuatkan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap suara, untuk setiap kasih-Mu yang kami rasakan hari ini Tuhan. Bahkan terlebih untuk firman Tuhan hari ini, kami bersyukur Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan, tempat kami berharap dan bergantung. Kami percaya Engkau pasti akan memberikan terbaik di dalam setiap usaha kami. Hari ini Bapak, kami mau mendukung, kami mau berdoa buat Aldo. Hari ini Tuhan biarlah Engkau yang terus menambahkan hikmat-Mu, pengetahuan supaya dia boleh terus Tuhan bertumbuh. Di dalam dia juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang lain, bukan cuma di gereja Tuhan. Dan biarlah lewat hidupnya dia boleh menjadi teladan dan berkat juga Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dia, apapun yang dilakukan, pelayanan dia, keluarga dia. Dan kami percaya Engkau Allah mengasihi hidup dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari Kau juga ingin memberkati setiap kami tempat ini Tuhan. Bahkan yang juga di YouTube beribadah hari ini. Mari anak-anak muda angkat tanganmu. Hari pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, membuat kita mampu untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Roh Kudus akan mengingatkan, menyertai kita untuk kita selalu bergantung kepada Tuhan. Terimalah berkat ini dalam satu dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Happy Sunday guys, God bless you. Cek. Oke, untuk teman-teman yang melayani hari ini, kita mau kumpul sebentar di depan ya. Kita mau evaluasi ibadah. Ya guys, teman-teman yang melayani kita kumpul di depan dulu ya. Kita mau evaluasi ibadah dan prepare selanjutnya. Ada dong.